Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sifat para utusan Allah. Wajibun lil anbiya al amanah was-sidqu wat tabligh wal fatanah. Wa wajibun wajib, ini khabar ini. Lil anbiya, bagi para nabi, al amanah mubtada, was-sidqu dan jujur, wat tabligh dan tabligh, wal fatanah dan cerdas. Jadi sifat yang wajib. Jadi yang dimaksud wajib ini tetap. Jika dibilang tidak ada, dibilang tidak, itu mustahil. Dia harus ada. Bukan wajib ini kalau enggak dikerjakan dosa, bukan. Sifat yang wajib bagi para utusan, para rasul itu 4. Pertama amanah, kedua sidik, jujur, ketiga tabligh, keempat fatonah. Amanah ini semua para nabi dan rasul itu maksum, artinya dia tidak berdosa, tidak mungkin melakukan dosa, baik dosa zahir, pencurian misalnya, atau apa, dan dosa batin, ada sombong, enggak sombong kalau sudah rasul. Jangankan rasul, wali aja sudah enggak sombong lagi itu menjadi wali itu, walaupun masih terus berperang hingga mati untuk melawan kesombongan. Jadi penyakit hati yang batin sudah enggak ada di rasul. Jadi bagian lahiriah rasul itu dijaga dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, walaupun larangan makruh atau khilaful aula, tidak baik. Jadi rasul itu, nabi, tidak melakukan kemakruhan, apalagi keharaman. Bahkan yang masih menjadi khilaful aula, artinya perbuatan yang tidak utama, itu tidak dilakukan oleh rasul. Jadi semua perbuatan rasul itu antara sunnah dan wajib, bahkan selalu wajib. Sedangkan batinnya itu juga dijaga dari sifat hasad, dengki, sombong, riya, dan maksiat batin lainnya. Jadi maksiat hati itu sudah enggak ada. Misalnya ujub, sudah enggak ada di para nabi. Jangankan para nabi, para wali itu sudah sudah habis, sudah diperangi, apalagi nabi. Makanya setinggi-tingginya para wali itu tetap dia serendah-rendahnya para rasul. Para wali setinggi-tingginya dia sudah nggak bisa lagi untuk menjadi nabi dan rasul. Nah, paling rendahnya nabi ini itu paling tingginya para wali. Jadi para wali kalau sudah tinggi banget itu di atasnya nabi. Kalau nabi ke atasnya lagi rasul di atasnya lagi ulul azmi, di atasnya lagi Nabi Muhammad SAW. Jadi perbuatan lahiriahnya, syariatnya, dan batiniahnya, thariqahnya, tasawufnya itu sudah tidak ada perbuatan yang dilarang lagi. Nah, yang dimaksud larangan ini itu juga termasuk sebelum jadi nabi, walaupun masih kecil. Jadi nabi dan rasul itu memang sudah dijaga oleh Allah dari kecil terus hingga sebelum menjadi nabi dan hingga menjadi nabi dan rasul. Makanya para nabi itu mustahil melakukan perbuatan makruh atau khilaful aula, tidak utama, atau juga perbuatan yang boleh tapi makruh. Ada perbuatan boleh tapi makruh, misalnya makan terlalu banyak misalnya. Kalau makan kelebihan kan haram. Jadi rasul itu makannya memang antara sunnah dan wajib, atau mubah yang khilaful aula, atau yang mubah yang boleh. Jadi rasul itu perbuatannya selalu terpuji. Itu rasul. Jangankan rasul, para wali aja banyak perbuatannya itu antara sunnah dan wajib. Terus sunnah dilakukan terus. Nah, jika ada misalnya ada perbuatan yang mubah yang boleh, maka itu litasyri', untuk mensyariatkan bahwa itu boleh. Seperti Nabi Muhammad SAW misalnya pernah kencing berdiri.
Ini untuk memberitahu pada umatnya bahwa kencing berdiri itu tidak haram, boleh. Tetapi pada waktu Nabi melaksanakan itu wajib bagi Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada umatnya, sehingga jadi wajib atau sunnah kepada Nabi untuk menjelaskan ini loh, bahwa kencing berdiri itu enggak haram gitu. Jadi itu tetap menjadi perbuatan wajib bagi para nabi, bagi Nabi Muhammad. Maksudnya gimana? Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan bahwa kencing berdiri itu tidak haram. Berarti Allah itu memerintahkan Nabi untuk kencing berdiri kan? Perintah berarti wajib bagi Nabi untuk menjelaskan bahwa kencing itu tidak haram, mubah boleh. Tetapi bagi umatnya Nabi ini memberi anjuran untuk kalau berkencing itu duduk, begitu. Jadi lebih baik sebenarnya kencing itu duduk. Kenapa kencing Nabi pernah berdiri? Itu menjelaskan bahwa itu tidak haram. Pada waktu menjelaskan berarti dia wajib perbuatan itu untuk dilakukan oleh Nabi. Wajib kencing berdiri maksudnya? Iya, waktu menjelaskan. Iya. Tetap kencing berdiri itu tidak haram maksudnya. Berarti semua perbuatan para nabi itu hanya ada di antara wajib dan sunnah. Berputar di situ aja, wajib, sunnah, begitu. Tidak pernah mubah. Jadi perbuatan Nabi itu semuanya adalah ketaatan yang mendapat pahala. Makanya Nabi itu setiap hari derajatnya naik, tinggi naik terus. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Waqad ata daliluhan naqliyu wa qa'imun daliluhal aqliyu. Waqad ata, dan ada dalilnya, dalil nakli, dalil sifat-sifat itu dalil nakli, artinya Quran dan hadis. Wa qa'imun daliluhal aqliyu, juga ada dalil-dalil akli, dibangun berdasarkan logika. Nah, maka dalil sifat wajib kepada para utusan itu bisa menggunakan dalil nakli dan juga bisa menggunakan dalil akli. Ini keistimewaan akidah Islam. Jadi akidah Islam itu bukan dogma. Artinya bukan doktrin akidah Islam itu. Didasarkan pada akal. Jadi logis, didasarkan pada logis akidah Islam. Nah, sekarang dalil nakli, kan tadi ada dalil naklinya, ada dalil aklinya. Dalil nakli sifat aman ini, innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Sedangkan Allah ini mencintai para rasul dan para nabi. Maka para nabi dan para rasul itu tidak berkhianat. Berarti jika tidak berkhianat berarti mereka amanah. Kalau dalil nakli sifat siddiq berarti wasadaqal mursalun. Ada di surah Yasin ya. Wasadaqal mursalun. Ada dalam Al-Qur'an. Bahwa para rasul itu shadaqah, jujur. Kalau tabligh, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawna. Mereka para rasul itu menyampaikan risalah Allah. Ini firman Allah. Kalau fatonah, wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum, dan debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Berarti nabi itu memang cerdas. Para nabi, para rasul cerdas-cerdas. Ini dalil nakli, dalil Al-Quran dan As-Sunnahnya. Tapi ini dalil Al-Qurannya saja. Kalau dalil akli, dalil akal, amanah misalnya. Ini premisnya. Premis. Kan ada kalau di dalam logika itu ada premis. Jika para rasul tidak amanah, maka para rasul berkhianat. Jika rasul berkhianat, misalnya dengan melakukan perbuatan haram, makruh, atau perbuatan khilaful aula, maka kita semua diperintahkan untuk melakukan perbuatan itu, perbuatan haram, makruh, dan khilaful aula. Dan hal tersebut tidak sah, tidak benar, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan keji. Berarti kesimpulannya bahwa para rasul itu adalah amanah.
Kalau dalil akli yang jujur, yang siddiq, jika para rasul tidak jujur, maka para rasul bohong, dusta mengenai kabar tentang Allah, kabar Allah yang membenarkan para rasul. Karena Allah ini sudah membenarkan di dalam Al-Quran terhadap para rasul. Kalau rasul itu dusta, berarti dusta juga tentang pembenaran Allah itu. Sedangkan Allah itu mustahil dusta. Kan di dalam Al-Quran sudah ada pembenaran kepada rasul, maka rasul itu, dan Allah ini mustahil untuk dusta, maka para rasul juga tidak mungkin dusta. Berarti jika para rasul tidak dusta, berarti mereka jujur. Premis terbalik semua. Tabligh menyampaikan dalil aklinya, jika para rasul tidak menyampaikan ajarannya, berarti mereka menyembunyikan ajarannya. Jika mereka menyembunyikan ajarannya, maka kita juga diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Sedangkan menyembunyikan ilmu itu tidak sah, karena menyembunyikan ilmu itu adalah dilaknat. Kalau fatonah itu berarti cerdas. Jika para rasul tidak cerdas, maka para rasul tidak bisa mengalahkan argumentasi musuh. Itu tidak mungkin. Itu adalah batal, karena Al-Quran menunjukkan di beberapa ayatnya bahwa para rasul itu mampu mengalahkan argumentasi musuh-musuh mereka. Ini sifat yang wajib bagi para rasul. Itu sifat yang mustahil. Insyaallah besok malam ya, yang mustahil. Allah.